Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dewan Juri dan Panitia untuk saya mempresentasikan usulan inovasi saya untuk 3 tahun Baru tahun 2023 ini, yaitu tentang auto plan multi-goals. IoT adalah salah satu inovasi terkini yang banyak memudahkan manusia di dalam melaksanakan aktivitasnya. Jadi ada berbagai macam produk dari IoT ini. Ada kita kenal dengan yang paling canggih, ada Smart City, kemudian ada Smart Garden. Saya mengambil salah satu bagian yang ada Smart Garden ini, dan kemudian salah satu yang mendasari kenapa saya mengangkat inovasi ini karena sebagai ibu-ibu tentunya hampir di setiap rumah tangga itu suka sekali dengan namanya tanaman bunga. Jadi sering sekali ibu-ibu itu menanam bunga apalagi di masa pandemi, dan yang menjadi permasalahan itu ketika saya harus keluar kota untuk beberapa hari. Nah, jadi di sana ketika saya berada di luar kota, saya tidak bisa menyiram bunga tentunya, karena menyiram bunganya itu masih secara otomatis, masih secara manual. Nah, dengan teknologi IoT ini, maka bisa dilakukan proses penyiraman bunga secara otomatis, dan di sini kita bisa dapat memelihara tanaman. Jadi bukan hanya bunga, tapi juga tanaman lainnya, bisa tanaman tomat yang bisa kita tanam di pekarangan rumah, dan tentunya kita bisa melakukan proses penyiraman walaupun kita berada di luar rumah, asalkan itu terhubung ke dalam jaringan internet. Nah, di sini yang menjadi usulan saya yaitu proses penyiraman bunga secara otomatis, yang nantinya melalui proses penyiraman bunga ini secara otomatis ini kita bisa mengetahui berapa suhu pada tanah, karena dilengkapi oleh, kalau saya tunjukkan ini ada 3 sensor, kemudian dilengkapi juga dengan sensor untuk mengetahui kelembaban tanah, dan yang terakhir kelembaban udara. Di bawah nggak alatnya? Ada Pak, ada di belakang. Tapi ini sekaligus. Iya, di sana juga. Mana? Ayo. Ya, terus sebentar saya akan hubungkan. Dan proses pengontrolannya itu melalui handphone. Alatnya ada? Jadi walaupun saya Alatnya ada? ada, saya Di bawah sering dibuka ke, sini. Dibantu saya sering bolak-balik menaju ke pembantu. Saya bisa mengontrol tanaman saya di rumah dan bisa menyiram melalui handphone. Dan saya bisa mengetahui berapa kadar kelembaban tanah, berapa suhu tanah, dan berapa kelembaban udara yang ada. Karena itu sangat berpengaruh pada tanaman. Selain lewat handphone juga bisa juga lewat laptop, asalkan kita terhubung ke jaringan internet. Oke, permisi saya ambil alatnya. Tanahnya di bawah. Iya, ada Pak. Taruh di meja dulu. Meja. Bunganya di sini saja. Bunganya dekat-dekat situ. Mau disiram ya? Mau praktek siram? Nanti tergantung kondisi tanaman. Jadi kalau kondisi kelembaban tanahnya Masih oke, nggak mau dia. ya, kalau kelembaban tanahnya Kelembaban tanahnya masih tinggi. iya masih tinggi. Disiram nggak mau. Iya. Nanti kelembaban tanahnya di bawah 40 itu badannya kering, itu baru disiram.
Ada bunga enggak yang kering enggak tanahnya? Ada bunga yang kering tanahnya enggak? Yang di pot. Bawa kemari. Jadi contoh kan? Iya. Tapi stok airnya ambil dari Lejar Mensum tuh. Ada airnya. Air khusus. Air khusus. Siram putih. Memang saya Corona ini hobi seperti ini ya. Bagaimana Pak? Saya hobi seperti ini ya. Hobi tanam bunga atau Hobi menggabungkan itu Oh ya, karena kebetulan juga saya mengajar elektronik. bukan elektronik tapi di jurusan teknik komputer dan Oh, iya. Boleh. Jadi ada 3 buah sensor. Tiga-tiganya harus masuk di air. Ya. Satu masuk di air, satu masuk di kelembaban. Yang 3, yang 1, yang 2 masuk di tanah. Ya, kelembaban. Ya. Kelembaban. Ya. Oh, pengukur kelembabannya ya. Oke, ini yang sensor kelembaban. Otomatis sudah itu. Saya kira otomatis sudah. Kelihatan di HP kan? Ya. Ini Anda sendiri yang bikin gini. Anda sendiri yang bikin. Aplikasinya sudah ada, terus saya yang mengembangkan. Oh. Ini kelembabannya ya. Iya. Ini terkoneksi mana? Ini ya, itu Putar, kan? screenshot dari screenshot untuk slide PowerPoint. Ini yang on time ini. Jadi real time. Update. Real time ini. Ya, real time. Ini deh, kan video ini. Padahal ini kan udah. Kemudian ini suhu untuk udara, suhu untuk tanahnya bergerak di situ Pak. Jadi soil moisture-nya 25. Ya, betul. Kemudian temperaturnya 23 derajat Celcius. Humidity-nya kelembapan udaranya 70%. Ya. Ya, sudah. Tinggi. Artinya belum kering ya. Iya, Dia belum butuh air. iya belum butuh air. MA apa ini? Mode MA? Yang mana Pak? Ini mode MA ya. Oh ini mode manual. Ini auto. Jadi ketika auto, ketika saya berada di luar, otomatis jadi ketika terbaca. Karena ini kan harus terkoneksi terus kan Pak di adaptornya harus masuk terus. Ya. Yang kemudian ini otomatis. Kalau saya manualkan, berarti harus saya yang Ya, diatur dari kita. diatur dari kita. Kalau otomatis sudah auto. Ya, harusnya. Iya, seperti itu. Kalau 40 baru dia bisa nyiram. Iya, seperti itu Pak. 40% dia nyiram. Iya. Jadi seperti itu Pak. Demikian usulan inovasi saya untuk 3 Kota Baru 2023. Semoga bisa diterima oleh ibu-ibu yang ada di Kota Baru yang penyuka tanaman sehingga bisa membantu ketika berada di luar rumah. Jadi bisa menyiram dari mana saja dan kapan saja. Demikian, terima kasih Tim Juri. Ini pernah disampaikan ke Kadis Lingkungan Hidup nggak? Pertanyaan. Belum, Pak. Ini makanya lewat ide ini saya mengusulkan, ya, saya mengajukan proposal itu barangkali bisa diterima. Iya. Iya. Supaya taman kota nggak perlu Iya. lagi orang minta siram kan? Ya, jadi bisa lebih besar lagi peralatan yang dipakai untuk penyiraman secara otomatis. Ya, mumpung ada kepala berbeda. Iya, Pak. Jadi nanti biar masuk program. Silakan Adinda duluan. Iya, ini menarik. Ini sangat membantu tenaga
Cuma memang yang jadi pertanyaan saya, kalau misalnya diaplikasikan yang lebih luas, nanti kita butuh alat yang lebih banyak. Ya, butuh alat yang lebih besar dengan tentunya harus tegangan juga yang masuk. Itu ada Pertama yang besar. pengukur kelembaban itu, Iya. karena misalnya 100 meter ke sana, Ya. yang dibutuhkan alat deteksi Kalau untuk sensor hanya bentuknya seperti ini Pak. satu saja ya. Iya, tapi kalau untuk suplai arus yang masuk ke dalam karena harus menggerakkan kan, ya pompa harus lebih besar. Kalau pompa tidak masalah, karena itu kan cuma untuk bongkaran saja. Cuma deteksinya itu. Iya, alat deteksinya kecil Pak, seperti itu sensor yang tersedia. Iya. Ini cukup bagus aplikasinya, hari ini bisa. Tapi untuk sementara cuma bunga-bunga di rumah kan. Iya, sebatas untuk Ini kan bunga di rumah dicoba. Iya, dicoba. ini prototype. Prototype, Ini- iya. Tapi ini sangat bagus memang. Ini otomatis misalnya timer kan, kayak melalui kelembaban air. Ya. Mas Eko, Silakan. Ya, terima kasih Bu Rona. Ini hari ini saya terus terang takjub dengan peserta di Kota Mobagu ya. Jadi tadi kita sudah dapat paparan mikrokontroler untuk apa? Apa tadi? Petelur ya. Jadi bisa deteksi pakai, iya, bisa mendeteksi ayam ini bertelur apa enggak lewat foto, diproses jadi otomatis. Ini barusan ibu udah pakai mikrokontroler juga, pakai sensor segala macam, udah bisa terkoneksi. Ini kayaknya kalau lomba kota digital Pak bisa diikutkan nih Pak. Ini dari sisi warganya cukup ini ya, adaptif gitu ya. Nah, ini kembali lagi karena ini istilahnya lomba ya. Bu, saya pengen tahu ini bedanya dengan alat yang sudah ada, atau misal di YouTube kan ada tuh juga seperti ini kan. Itu inovasi yang ibu buat apa? Bedanya apa? Oh ini Pak, kalau di YouTube dia cuma ini aja. Kalau saya ini benar-benar baru nih. Saya yang benernya ini. Itu satu. Terus yang kedua, saya ingin tahu biayanya berapa ya untuk buat itu, karena kan teknologi itu prinsipnya untuk memudahkan atau mengefisiensikan atau memberi manfaat gitu. Kalau ini kan istilahnya kita keluar uang, worth it nggak uang itu kita buat alat ini, atau daripada kita udah titip pembantu atau tetangga aja untuk nyiram tanaman gitu. Kan itu yang menjadi pertimbangan sebuah produk atau inovasi itu market fit apa enggak. Kalau ibu lihat di aplikasi Android atau di App Store itu kan pasti banyak tuh game atau aplikasi baru, tapi nggak semua kita butuhkan karena tadi gitu, ya kadang nggak market fit. Nah ini yang ingin saya gali dari sisi implementasinya, seberapa ini punya dampak gitu dan harganya berapa. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak. Jadi yang pertama, kalau yang di YouTube itu kan ada variasi untuk penyiraman tanamannya. Jadi kalau untuk yang otomatis, biasanya itu yang diukur hanya suhu kelembaban tanah. Tapi di sini saya sertakan dengan kelembaban udara dan suhu daripada tanah itu sendiri. Kemudian yang kedua, dampak daripada inovasi ini tentunya untuk saya pribadi itu yang pertama itu ketika saya meninggalkan rumah, saya tidak khawatir tanaman saya akan kering karena saya bisa memantau monitoring dari mana saja dan saya bisa menyiramnya dari mana saja. Kemudian yang berikut dari segi harga ini cukup murah Pak ketika proses pengadaannya dengan membeli komponen-komponen perangkatnya kemudian dirakit, itu kisaran harganya itu ada di angka 500 ribuan. Iya. Jadi yang perlu dilakukan hanya merakit ya? Iya, merakit. Model Iya, di merakitnya di mikrokontroler tadi disambungkan dengan kabelnya, kabel istilahnya itu jumper.
Dua-dua. Iya, dua-dua. Terus kebetulan sekarang saya warga masyarakat Kota Bangun. Kebetulan lagi meminta izin belajar, makanya saya nota dinasnya itu ke SMK Negeri 2 Manado. Jadi di sana memang dalam hal untuk ada jurusan TKJ-nya, dan di situ memang jurusan TKJ-nya itu mereka cenderung fokusnya ke microcontroller. Ya, jadi barusan mereka menang kontes robotik di Unsra. Tapi kan tak bisa ikut lomba sini karena mereka bukan warga Kota. Kalau saya warga Kota Bangun, Pak. Cuma lagi minta izin belajar. Jadi nota dinas sementaranya di sana. Ya. Oh, ini dosen? Saya dulunya dosen, kemudian ikut ASN, seleksi ASN, dan menjadi guru di bidang studi komputer. Di SMA, SMP? SMK, Pak. SMK? Iya. SMK mana? Kota Bangun. Kalau SMK Negeri 1 Bangkalu, saya minta izin belajar. Jadi nota dinasnya, karena pegawai provinsi jadi cuma sebatas nota dinas. Jadi nota dinasnya di STM Manado, SMK Negeri 2 Manado. Silakan, Mas. Iya. Mungkin yang masukan aja itu, ini mungkin yang perlu dipertajam lah ya, maksudnya dilengkapi itu dari aspek gimana supaya dia mudah diimplementasikan gitu kan. Terus juga kan kalau mau direplikasi mudah harganya murah, mudah dilakukan gitu kan. Terus sama nanti penghematan atau apa ya di sini ya, penghematan tadi ya. Efisiensi tenaga. Efisiensi nominal segala macam. Jadi pengumpulannya lebih mudah. Mungkin itu aja. Ya. Ini menarik. Ya, Mbak Rona, saya apresiasi. Kita nanti coba kalau berkenan di melalui Pak Kapolda, ada satu area taman kota yang nanti harus kerjasama dengan teman-teman di dinas yang menangani itu. Cari yang lokasinya jauh. Kenapa lokasinya jauh? Supaya mobil TNI bawa air itu nggak nyiram pergi ke sana. Saya sendiri nggak tahu di Kota Bagus sebelah mana yang ada taman agak jauh. Kemudian ngambil air, karena ini mengurangi kos banyak. Kalau itu bisa diterapkan itu kurangi kos banyak. Bagus nih. Dan masuk ke aspek tata kelola di situ. Kalau itu bisa masuk, ini apresiasi luar biasa. Ini inovasi teknologi yang dipadukan dengan ada inovasi frugalnya karena sederhana, terus ada inovasi sosialnya juga. Nanti kan masyarakat mau nggak mau juga ikut kontrol, jaga alat, nggak boleh dirusak, ya kan? Jadi bisa menggait beberapa inovasi. Itu dari saya. Ini kan tidak melihat jarak, Kang. Yang penting ada koneksi wifi kan. Ya, ada koneksi wifi di rumah. Benar kan kita kalau informasi tadi kan satu kota bagus sudah Sudah. Kalau tidak koneksinya ada bisa. ekspor, kan? Enggak ada. Oke, makasih. Halo. Demikian usulan saya untuk inovasi Kota Baru 2023. Semoga bermanfaat untuk masyarakat Kota Baru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Dewan Juri dan banyak ini. Kira-kira bisa bikin alat detektor emas nggak? Saya mencari itu karena saya punya gunung di sana, Bang. Orang bilang banyak emasnya, tapi saya perlu detektor karena saya tak mau dibongkar gunung, jadi saya mau lihat titik-titiknya saja. Mungkin ibu ini bisa bikin itu. Ternyata Pak Eko tertarik.